Halo Sobat Trader, kembali lagi di podcast Forexing Pro bersama aku Bella. Dan kali ini aku kedatangan tamu nih. Nah, beliau merupakan seorang analis dari Java Global Future. Halo Pak Lindo, apa kabar? Halo juga, luar biasa baik, mantap. Mantap. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak tentang bursa saham di Amerika. Setahu aku di Amerika ini ada 3 bursa saham, yaitu ada Dow Jones, S&P 500, sama yang terakhir ada Nasdaq 100 ya Pak. Nah, aku penasaran sama yang namanya Nasdaq 100 nih Pak. Oke. Nah, apa sih Nasdaq 100 itu Pak? Nasdaq 100 ini adalah indeks bursa saham berbasis teknologi ya, yang terdiri dari 100 perusahaan yang terdaftar di bursa saham Nasdaq. Wow. Ya. Nah, tapi dengan indeks-indeks yang lain ada bedanya, di mana Nasdaq ini itu nggak ada perusahaan keuangan yang masuk di situ, dan di situ juga terdapat saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang dibuat di luar Amerika Serikat. Nah, beda kedua hal ini yang membedakan dari indeks Dow Jones. Nah, kalau tadi dibilang tidak ada perusahaan keuangan, yang membedakan dengan S&P adalah di S&P ini ada perusahaan keuangan, perbankan, kayak begitu. Jadi itu yang membedakan antara Nasdaq juga dengan perusahaan dengan indeks-indeks di Amerika lainnya. Nah, kalau untuk contoh saham yang ada di Nasdaq itu apa aja Pak? Oh, ada banyak ya, ada 100 tadi kan dibilang ya. Tapi sebagian besar yang pengaruhnya besar ini yang biasanya yang perusahaannya besar-besar ya. Ada Google, kita ketahui ya, Google. Terus ada juga Tesla ya. Ada juga Apple, Amazon ya. Dan juga ada Netflix juga nih. Ya yang di makanan ada Kraft gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi biasanya ini yang pengaruhnya besar. Ada termasuk juga Microsoft misalnya kayak gitu. Nah, untuk trading di Nasdaq Pak, itu waktu yang tepat itu jam berapa Pak? Nah, sebenarnya sih kalau di Nasdaq ini kan beda ya dengan misalnya yang trading seperti di Hang Seng Kospi ya, bursa Asia itu ya. Itu kan ada sesi-sesinya ya, sehingga pada saat tutup sesi harus nunggu keesokan harinya gitu kan, jadi keputus gitu kan. Nah, kalau di Nasdaq ini kan 24 jam ya. 24 jam. Di MetaTrader ini kita bisa melakukan tradingnya 24 jam, jadi kapan aja kita mau masuk pasar itu bisa. Cuma yang paling terbaik ya untuk melakukan trading ini sih sebenarnya di sesi Amerika ya, sesuai dengan dia kan merupakan bursa Amerika ya. Biasanya saat dibuka pasar Amerika, sesi Amerika itu fluktuasinya lebih tajam. Yang terbaik sih untuk melakukan trading Nasdaq ini antara jam 8 sampai sekitar jam 9 malam atau jam 8 sampai jam 10 malam. Oh, berarti dimulai dari jam 8 malam ya Pak? Iya, tapi memang pasarnya 24 jam, bisa saja trading pagi atau siang atau sore atau malam. Tapi yang terbaik sih baiknya ngambil di sesi Amerika itu. Berarti yang terbaik di sesi Amerika jam 8 malam sampai jam 9 atau jam 10 malam ya? Iya, itu yang lebih bagus. Nah, kalau untuk pergerakan harga saham di Nasdaq itu apa sih Pak yang mempengaruhi? Banyak faktor ya, yaitu kondisi yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota bursa Nasdaq ya. Kalau misalnya ada rilis laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut, terutama yang besar tadi ya perusahaannya, nah itu bisa membuat misalnya laporan keuangannya buruk akibat pandemi misalnya. Nah, itu indeks Nasdaq bisa terjun, bisa turun drastis. Sebaliknya kalau memang laporan keuangannya bagus ya, itu juga akan mengangkat Nasdaq untuk naik ya. Jadi bukan hanya kondisi laporan keuangan, tapi juga baik buruknya kondisi yang terjadi di perusahaan tersebut ya. Kalau misalnya perusahaan tersebut misalnya dilaporkan ada terlibat dengan pengadilan kayak begitu ya, nah itu presiden yang buruk buat perusahaan tersebut, sehingga membuat Nasdaq juga bisa turun seperti itu. Jadi itu yang membuat pengaruh pada pergerakan Nasdaq. Nah, tapi ada juga nih
yang mempengaruhi yang lain lagi ya, yaitu data-data ekonomi yang terjadi di Amerika. Oh, di negara tersebut ya, Pak? Ya, karena sesuatu kondisi ekonomi yang terjadi di negara Amerika Serikat akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terlibat di Nasdaq tersebut, ya. Jadi misalnya datanya itu data inflasi, ya. Sekarang kan Amerika lagi mengalami inflasi yang cukup tinggi, ya. Ini dicermati sekali karena sangat berpengaruh kepada pergerakan Nasdaq. Juga suku bunga, ya, kita ketahui Amerika sudah menaikkan suku bunga 2 kali untuk mengatasi inflasi, dan di tahun ini masih akan mengadakan sekitar 4 kali lagi untuk menaikkan suku bunga, ya. Itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan Nasdaq. Kemudian data tenaga kerja, ya. Bagaimana penganggurannya, bagaimana penyerapan tenaga kerjanya, ya, dilihat dari data non-farm employment gitu, ya. Kalau kondisinya bagus, ya itu akan membuat pengaruh yang baik pula buat Nasdaq, ya. Dan masih banyak data-data ekonomi lainnya, termasuk juga kebijakan, selain kebijakan bank sentral, kebijakan pemerintah juga, ya. Jika misalnya dalam kondisi yang nggak bagus, pemerintah melakukan stimulus kayak begitu, itu akan membuat saham-saham juga mengalami kenaikan gitu. Jadi pergerakan harganya itu dipengaruhi oleh 2 faktor tadi ya, Pak? Ya. Di perusahaannya sama data ekonominya negara tersebut. Betul. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan trading forex, Pak, apakah trading di Nasdaq itu lebih beresiko? Kalau dibanding dengan trading forex, ya betul. Kenapa, lebih Pak? beresiko, ya. Karena fluktuasinya itu cukup tajam, ya, besar sekali. Jadi kalau misalnya modalnya nggak cukup atau terbatas, lebih baik sih disarankan untuk trading di forex aja daripada mengikuti trading Nasdaq ini, ya. Tapi bukan berarti kayaknya trading di Nasdaq ini menakutkan sekali, enggak, ya. Asal kita punya ketahanan modal yang cukup, ya. Kemudian trading dengan lot yang terbatas, ya. Nggak lot jor-joran kayak begitu, ya. Itu akan membuat ketahanan modal cukup kuat juga, ya. Betul. Dan trading di momen-momen tertentu, ya. Ini kan kita bisa, kalau di forex, ya, kita paling nggak bisa ambil posisi berdasarkan tren. Kalau koreksi lebih baik jangan ambil posisi. Nah, karena fluktuasinya ini yang sangat besar, baik koreksi maupun tren itu kita bisa ambil posisi nih di Nasdaq. Tapi gunakan time frame yang lebih kecil. Ya, tujuannya apa dengan melakukan pakai time frame yang lebih kecil? Itu kita bisa menganalisa pergerakan tren dan koreksinya sesuai dengan time frame tersebut, ya. Karena kalau kita berdasarkan time frame yang besar misalnya, ya, kalau kita misalnya menganalisa tren, kita ambil posisi buy, bisa aja tuh kita kena ekornya dari koreksinya itu, karena besar sekali tuh, ya. Ini yang mungkin nggak disadari gitu, ya. Oh, udah ngambil nih sesuai tren, tapi udah pasang stop loss, taking profit, kok banyakan kena stop lossnya kayak begitu kan? Ya itu karena kena sabetan ekornya dibilang gitu, ya. Karena dari koreksinya itu cukup besar juga. Jadi lebih baik menganalisa dari time frame yang lebih kecil. Nah, jadi Bel, ada nih momen-momen yang terbaik nih untuk melakukan trading Nasdaq ini sebenarnya. Gimana tuh, di sesi Amerika ini. Tapi untuk tahu momen-momen ini, ya. Nah, silahkan sobat trader sekalian gabung segera di Telegram Forexim Pro Premium. Nah, di sana dibahas jelas arah pergerakan Nasdaq-nya, dan juga dibahas lebih jelas momennya, ya. Terutama buat Anda sobat trader sekalian yang melakukan trading Nasdaq dan ingin tahu momen terbaiknya, silakan ditanyakan di Telegram Forexim Pro Premium. Makanya segera gabung. Wah, menarik banget ya, Pak. Kita bisa tanya-tanya langsung nih berarti ke betul, Bapak ya. Betul. Oke Pak, kalau gitu makasih nih Pak udah luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng aku. Ya. Mengenai Nasdaq. Ya. Nah,
Nah, jadi untuk trading di Nasdaq tadi harus ada momen-momen tertentu ya, Pak. Betul. Contohnya seperti di sesi Amerika dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan pergerakan harga di Nasdaq juga dipengaruhi oleh dua ya, Pak tadi. Oleh kondisi perusahaan dan data ekonomi negara tersebut. Untuk kalian yang mau trading di Nasdaq tadi ingat ya, pakai time frame yang kecil supaya resikonya nggak terlalu besar. Betul sekali. Oke teman-teman, kalau gitu semoga informasi yang diberikan oleh Pak Lindu hari ini dapat bermanfaat bagi Sobat Trader semua. Buat Sobat Trader juga jangan lupa untuk join di komunitas Forex Simpro Premium di grup Telegram kami. Oke Sobat Trader, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya dapetin notifikasi video atau podcast selanjutnya. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.